Halo, ketemu lagi bersama saya di channel Arulkin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas beberapa tips mengenai first aid atau pertolongan pertama pada kecelakaan jika itu terjadi di sekitaran kita atau di sekitar rumah kita. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut, sebaiknya kita subscribe dulu video ini agar channel ini lebih berkembang lagi dan saya akan lebih bersemangat untuk memberikan penjelasan konten-konten mengenai kesehatan yang sering ada di sekitaran kita. Oke, jika sudah di subscribe, kita lanjut pembahasan tip mengenai first aid atau pencegahan pertolongan pertama pada kecelakaan selanjutnya. Oke, kali ini saya akan memberikan tips cara mengatasi atau first aid pada kasus mimisan atau istilah medisnya epistaxis. Mimisan itu suatu kondisi yang banyak sekali ditemukan di sekitaran kita dan pasti membuat kita atau sebagian orang panik jika mengalami mimisan atau melihat orang yang terjadi mimisan. Dan jika dibiarkan bisa saja menyebabkan suatu kondisi yang fatal dan berbahaya untuk si penderitanya. Nah, ini adalah tips yang perlu teman-teman lakukan jika mengalami mimisan atau seseorang di sekitar kita ada yang mimisan. Yang pertama adalah jangan panik. Intinya jangan panik. Kalau kita panik pasti semuanya bakal berantakan. Hal yang selanjutnya adalah posisikan orang atau diri kita yang mengalami mimisan itu dengan kondisi kepala tegak atau ya bisa sedikit menunduk. Karena kebanyakan jika kita atau seseorang mengalami mimisan, pasti refleks mendongakkan kepala. Nah, seperti ini. Sambil ditekan tapi mendongakkan kepala. Mungkin tujuannya agar si darah itu tidak keluar dari melalui hidung, tidak tumpah keluar. Malah itu bisa berbahaya, apalagi pada anak kecil ya. Karena jika kita mendongakkan ke arah mendongakkan kepala, darah itu tidak keluar ke depan memang, tapi bisa keluar masuk ke dalam. Dan jika kita misalkan secara tidak sengaja menghirup, kemudian darah itu masuk ke saluran pernapasan paru-paru, jika dapat menyebabkan sesak dan bisa berakibat fatal. Jadi ingat, posisikan kepala seseorang yang terjadi mimisan itu tegak atau sedikit nunduk. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah lakukan penekanan pada cuping hidung yang mengalami mimisan. Misalkan terjadi mimisan di hidung yang sebelah sini atau sebelah sini, bisa di daerah mana saja. Sambil posisi kepala tegak atau sedikit menunduk dengan kondisi tenang, kita lakukan penekanan pada area cuping hidung. Hitung selama 30 detik. Sambil minta pertolongan seseorang untuk menyiapkan hal-hal atau alat-alat selanjutnya untuk mengatasi mimisan seperti tisu, kain atau segala macamnya. Kita tunggu hingga 30 detik. Kita harus tetap tenang. Kemudian setelah 30 detik kita lepaskan, kita evaluasi. Jika masih terjadi mimisan atau darah masih tetap mengalir, kita lakukan hal yang sama, penekanan cuping hidung dengan waktu 30 detik yang kedua. Lakukan itu sampai 3 kali. Jika 3 kali penekanan itu selama 30 detik masih tetap keluar perdarahan, kemudian kita coba buat sesuatu untuk menyumpel hidung atau istilahnya kita tampon.
Kita buat tampon itu bisa menggunakan kasa steril jika ada, jika tidak ada bisa menggunakan tisu atau apapun. Bahkan mungkin banyak sekali di area perkampungan atau di area sekitar kita untuk menghentikan mimisan itu menggunakan daun sirih. Mungkin beberapa teman-teman pernah merasakan atau melihat bahkan mendengar menghentikan mimisan menggunakan daun sirih. Jadi sini tujuannya untuk penekanan area dalam atau tampon tadi. Jadi bisa menggunakan apa aja ya, tisu atau kasa, bisa daun sirih ataupun kain atau apapun yang bisa kita masukkan ke dalam hidung dengan cara kita linting-linting seukuran kurang lebih jari kita, seukuran jari kita, panjangnya pun ya kurang lebih 5 cm. Kemudian masukkan secara perlahan, smooth and gentle ya, artinya perlahan tapi pasti ke daerah lubang hidung yang mengalami mimisan hingga terasa mentok. Si tampon tadi sudah kerasa mentok oleh si penderita. Kemudian biarkan, tunggu hingga tampon itu kurang lebih 5 sampai 10 menit sambil dievaluasi. 5 menit lah optimalnya. Jika misalkan dari tampon itu banyak sekali rembesan dalam 5 menit, kemudian lepas, evaluasi. Jika masih terjadi mimisan, kita pasang tampon lagi yang kedua dengan waktu 5 menit juga sambil kita evaluasi dan persiapkan atau minta tolong seseorang untuk mengantar kita ke unit layanan kesehatan seperti UGD ataupun klinik atau rumah sakit. Kemudian jika 5 menit selanjutnya masih tidak berhenti, kita lakukan tampon ketiga dan kita pergi menuju ke fasilitas kesehatan. Tapi jika step-step tadi yang sudah dilakukan teman-teman ternyata mimisan di situ stop, ya sudah selesai, hentikan sambil dievaluasi lagi. Kurang lebih setengah jam sampai 1 jam kita evaluasi lagi masih ada mimisan atau tidak, karena bisa terjadi mimisan berulang jika misalkan penanganannya belum baik. Dan usahakan hindari untuk ngorek-ngorek ya, atau istilah itunya ngupil lah ya, nggak boleh dikorek-korek dulu lubang hidungnya hingga benar-benar luka itu kering sempurna, tidak ada perdarahan lagi, karena dikhawatirkan bisa menyebabkan perdarahan atau mimisan berulang. Dan hal itu bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi yang penting intinya dalam mengatasi mimisan itu kita harus tenang, kemudian tahu step-step untuk mengatasinya. Insya Allah mimisan itu bisa kita tangani di rumah tanpa perlu harus dibawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Oke, saya harap informasi mengenai mengatasi cara mimisan itu bisa teman-teman pahami. Dan jika misalkan masih ada pertanyaan atau suatu hal yang tidak dipahami oleh teman-teman, bisa ditanyakan di kolom komen di bawah. Nanti akan kita diskusikan bersama mengenai penanganan mimisan ini atau epistaksis ini, dan akan kita diskusikan bersama lebih lanjut. Dan untuk tips-tips mengenai pencegahan atau pertolongan pertama pada kecelakaan lainnya akan saya sampaikan atau akan saya ulas pada video selanjutnya. Jadi untuk teman-teman tetap pantengin video-video saya yang lain, karena di situ berisi banyak sekali informasi-informasi dan tips-tips mengenai kesehatan yang sering kita temukan di sekitar kita. Oke, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dari saya.